Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita berada di kebun. Nah, salah satu yang kita sudah tanam adalah pisang Cavendish. Ini generasi kedua. Jadi generasi pertamanya itu sudah dipanen dan alhamdulillah sekarang ini ada 3 pohon yang tersisa selain dari anakan yang masih kecil. Nah, anakan-anakan ini itu sebagiannya sudah kita pindahkan lagi karena sebenarnya dalam satu rumpun itu paling idealnya 2 pohon. Nah, itu. Tapi karena kemarin ini musim kemarau, jadi kita mau pindahkan ini agak susah gitu kan. Jadi dibiarkan sehingga dalam satu rumpun ini nih terdiri dari 3 pohon. Nah, untuk di musim hujan ini karena sudah siang malam hujannya, yang kita harus lakukan adalah bagaimana supaya pisang Cavendish ini tidak terserang jamur. Nah, seperti yang video sebelumnya kita sudah bahas, itu ada penyakit TR4. Nah, itu biasanya jamur itu berada atau berkembang biak membelah sel itu di pH yang asam. Sehingga untuk menghindari itu kita melakukan yang namanya penaburan garam. Nah, ini teman-teman, kita lakukan penaburan garam khususnya pada bekas tanaman indukan yang pertama. Karena di indukan yang pertama ini yang sudah kita panen itu ada sisa batang yang melakukan penguraian, dalam arti pembusukan. Nah, karena di pembusukan itu maka kita harus segera menaikkan pH-nya agar tidak membahayakan atau tidak menjadi media bagi jamur untuk berkembang biak. Nah, ini cara melakukannya adalah dengan menaburi garam pada areal perakaran batang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi diukur saja kira-kira dalam satu pohonnya ini itu kurang lebih setengah kilo penaburan garam. Di musim hujan itu terjadi penurunan pH yang sangat drastis karena pH air hujan itu rata-rata di 5. Sehingga begitu masuk ke dalam tanah ini akan menyebabkan kontaminan pH rendah juga pada tanah pertanian kita. Nah, oleh karenanya, karena garam ini pH-nya 7, maka sebaiknya kita menaburi garam. Dan perlu diperhatikan, penaburan garam ini wajib dilakukan hanya pada musim hujan. Jadi musim hujan kita lakukan penaburan garam. Kenapa? Karena kalau musim kemarau ini bisa membuat pisang kita, apalagi baru dipindahkan, itu menjadi sangat riskan seperti itu. Ini penaburan garamnya kurang lebih setengah liter atau setengah kilo untuk satu rumpunnya. Tapi dilihat juga kalau tanamannya masih kecil sebaiknya dikurangin. Nah, ini teman-teman cara agar pisang kita tidak terserang yang namanya jamur TR4. Nah, karena kalau hanya mengandalkan fungisida atau bakterisida ini kurang meyakinkan. Buktinya di seluruh dunia belum bisa mengatasi yang namanya penyakit TR4 pada pisang apapun ya, apalagi di Cavendish. Nah, ini modelnya kita sudah taburi melingkar di areal perakaran pohonnya. Nah, ini semuanya sudah kita taburin dan pisang Cavendishnya ini usianya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dari satu indukan awal itu ternyata mengeluarkan anakan yang cukup banyak. Sebagiannya sudah dipindah.
Jadi sebagiannya sudah dipindah. Nah, ini masih ada beberapa pohon anakan baru lagi. Ada 6 pohon yang baru muncul tunas. Nah, ini kita menunggu supaya ketika sudah agak besar, lumayan besar, sudah ada 2 daun, baru kita lakukan pemindahan. Karena apa? Karena dalam satu rumpun ini tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu maksimal 3 dan idealnya sih 2. Idealnya 2. Bahkan di Filipina itu hanya 1 pohon yang disisakan. Nanti setelah akan pemanenan baru dilakukan pembiaran atau dihidupkan lagi 1 dari anakannya. Dipilih anakan yang terluar. Jadi mereka rata-rata memilih anakan yang di luar dari indukannya. Nah, ini teman-teman salah satu contohnya. Nah, ini yang model seperti ini itu di luar dari agak jauh dari anakannya, indukannya tidak menempel pas. Nah, ini caranya. Nah, untuk daun ketika akar itu sehat. Nah, ini bisa kita lihat ketika akar itu sehat maka daunnya juga bersih. Nah, tanda-tanda kalau daun sudah terserang itu kan ada bercak-bercak di daun warna kuning. Nah, ini alhamdulillah pisang kapendis kita aman. Ini sudah generasi yang kedua. Nah, mudah-mudahan 3 atau 4 bulan lagi ke depan ini sudah bisa mengeluarkan buah lagi. Begitu teman-teman video kita hari ini, semoga bermanfaat. Terus menanam karena hanya yang menanam yang bisa memanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.